Gini teman-teman, karena kami kuasa hukum dari yayasan, maka kami bertindak untuk dan atas nama seluruh pengurus yayasan. Yayasan tidak pernah meminta Mas Gary untuk menangani kasus anak yang ada di Polres Metro Bekasi, itu ya. Tidak pernah yayasan mengeluarkan dokumen apapun yang meminta ketua yayasan untuk mengurus itu yang pertama. Kami juga sudah klarifikasi ke Polres Metro Bekasi ya Pak, bahwa Polres Metro Bekasi juga tidak mengenal saudara Gary, gitu ya. Mereka tidak tahu maksud dan tujuan saudara Gary membuat klarifikasi itu. Lebih jauh sebenarnya teman-teman, menyampaikan identitas anak di ruang publik secara terbuka ya, itu melanggar undang-undang. Itu yang sangat kami sayangkan. Kenapa Mas Gary tidak terpikir sampai ke sana? Harusnya namanya kemudian tidak perlu disebut, terus nama ibunya juga tidak perlu disebut. Ini yang dimaksud oleh pendiri ya yayasan, yaitu Teknopi. Kenapa Mas Gary setega itu mengacak-ngacak yayasan? Artinya semenjak Mas Gary kemudian menjadi ketua yayasan, hal-hal yang tidak diarahkan atau tidak melalui surat penunjukan kepada Mas Gary itu dia lakukan gitu. Bagaimana kemudian pihak yayasan nggak nyuruh nih nyari ibu korban, terus karena anaknya aman di yayasan, dan ada dokumen yang kemudian ibunya itu menyerahkan ke yayasan untuk dirawat. Kemudian pihak Polres Metro Bekasi juga menyampaikan bahwa tidak ada masalah apapun terhadap ibu korban ini. Tiba-tiba di media Mas Gary berstatement bahwa dia diminta untuk membuat sayembara, gitu teman-teman. Makanya kami penting mengklarifikasi itu ya Pak ya, ke Polres. Kami sampaikan apakah benar ada sayembara. Polres Metro Bekasi menyampaikan tidak pernah ada sayembara. Dan sayembara itu bukan SOP kepolisian. Maka kami rubah kemudian, kalau gitu apakah mungkin Mas Gary salah sebutkan begitu menjadi sebuah DPO? Adakah kemudian DPO terhadap ibu korban ini? Dan Polres Metro Bekasi juga menyampaikan sampai hari ini tidak pernah ada DPO terhadap ibu korban. Itu yang kemudian disampaikan oleh Teknopi. Kenapa Mas Gary terlalu jauh mengambil langkah ya, menyampaikan ini ke publik, terus juga mencari data-data orang yang tidak diarahkan oleh pihak yayasan. Maksud dan tujuan serta indikasinya gitu. Kami hanya bisa sampaikan apa yang menjadi fakta berdasarkan dengan data. Gitu. Jadi tidak berdasarkan cerita. Makanya di hadapan semua kami buka data. Gitu. Ini profil yayasan, undang-undang yayasan, surat kuasa dan segala macamnya. Gitu. Seperti apa pun. Pada prinsipnya yayasan berjalan operasional biasa saja. Gitu. Karena tanpa ada ketua pun tetap berjalan. Ada wakil ketua loh. Ada wakil ketua soalnya. Yang juga punya hak wewenang yang sama dengan ketua. Gitu. Jadi koordinasi yang lain itu berjalan, cuman Mas Gary aja yang nggak jalan koordinasinya. Gitu. Berarti di bawah ketua, tapi seolah-olah dia sendirian gitu, solo karir gitu. Nah, jika pertanyaan tadi apa yang dilakukan yayasan, sampai hari ini yayasan melakukan audit ya. Atasnamakan ya kepolisian ya. Jelas kami sudah berkoordinasi dengan Polres Metro Bekasi itu bahwa sayembara itu tidak ada. Berarti alasan Gary Soro Karir untuk mencari orang tua ini memang tidak ada dari pihak Teknopi ataupun yayasan dari ini ya? Tidak ada. Tidak pernah mengeluarkan. Tidak ada. Berarti pernah ada yayasan meminta Mas Gary untuk mencari orang tua dari korban. Sama sekali tidak pernah. Dan misalkan Mas Gary meyakini itu pernah, maka silakan buktikan dengan dokumen-dokumen. Tidak pernah. Jadi dokumen di kami juga ada klarifikasi dari mereka bahwa tidak pernah meminta ketua yayasan untuk mencari orang tua korban, apalagi sampai berurusan dengan pihak Polres Metro Bekasi. Indikasi kudeta sebenarnya silakan semua menyimpulkan, tapi sedikit saya cerita bahwa bermulakan dari proses penonaktifan Teknopi dari ketua yayasan yang dirilis sendiri oleh Mas Gary waktu Teknopi berada di Cina. Gitu. Ya coba lihatkan saja dokumennya, mana surat pengunduran Teknopi.
pengunduran diri ya. penonaktifan Teknopi itu mana? Dari Jadi yayasan. bicara by dokumen saja. Oke.